saya Alfian Istiadi yang akan menceritakan bagian pertama. Perkenalkan, nama saya Putri Kuswandi yang akan menceritakan bagian kedua. Perkenalkan, nama saya Kaisa Nazanira Arwaki Putri yang akan menceritakan bagian ketiga. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan buku bagian pertama yang berjudul Catatan Buat Teman. Kisah ini dimulai dengan adanya sebuah padukuhan yang bernama Dukuh Karuk. Di sana ada seorang anak laki-laki yang bernama Rasus dan juga ada seorang anak perempuan yang bernama Serintil. Serintil merupakan seorang yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal pada saat kejadian tragis, yaitu pada saat keracunan tempe bongkrek. Tempe bongkrek ini menyebabkan beberapa orang di Dukuh Karuk ini mengalami kematian, termasuk kedua orang tua Serintil dan juga kedua orang tua Rasus. Serintil ini adalah anak yang sangat pandai menari. Oleh karena itu, ia diserahkan oleh kakeknya, yaitu Sakarya, kepada Kartareja untuk menjadi seorang ronggeng. Ia pun melakukan beberapa ritual untuk menjadi seorang ronggeng, yaitu dengan cara dimandikan di depan makam Ki Seca Manggala. Yang kedua, membuka kelambu, dan yang ketiga agar untuk orang yang ingin mendapatkan kepimpinan dari seorang Serintil, orang itu harus memberikan koin emas kepada Serintil. Rasus pun yang mendengar hal itu kecewa kepada Serintil dan juga marah. Ia pun pergi meninggalkan Dukuh Karuk ke Pasar Dawan. Di sana ia bertemu dengan seorang sersan yang bernama Sersan Selamat. Ia pun membantu Sersan Selamat untuk mengangkat barang karena mereka sedang kekurangan orang. Dan di Pasar Dawan itu sedang terjadi pencopetan atau kayak pencurian gitu. Makanya di sana sangat sepi. Setelah kejadian itu, Rasus pun menjadi kacungnya Sersan Selamat. Pada suatu hari terjadi pencopetan di rumah Serintil. Oleh karena itu, Rasus pun dengan beraninya membunuh dua orang yang mencuri di rumah Serintil tersebut. Setelah kejadian itu, Serintil meminta untuk menikah bersama Rasus dan ia akan meninggalkan kehidupan ronggengnya. Namun Rasus tidak mau dan memilih untuk meninggalkannya ke markasnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menceritakan bagian kedua, yaitu Lintang Kemukus Dini Hari. Pada awalnya menceritakan suasana pagi di desa Dukuh Karuk. Di sebuah rumah kecil ada nenek linglung yang biasanya tinggal sendiri. Namun kini ditemani oleh seorang ronggeng yang bernama Serintil. Serintil mulai terbangun dan mulai meraba ke belakang tubuhnya yang berharap ada seorang lelaki. Lelaki itu bernama Rasus. Namun ia tidak ada. Awalnya Serintil berpikir bahwa Rasus ada di sekitarnya. Namun pikirannya buntu ketika ia tidak melihat barang Rasus satupun. Lalu ia berlari ke kamar nenek Rasus dan bertanya Rasus di mana. Namun nenek itu hanya memberikan uang logam. Entah siapa yang menyimpannya di balik bantalnya. Serintil tidak mengerti, ia hanya menutup pintu lalu keluar untuk mencari Rasus. Suatu hari, Serintil ini pergi ke tepian Dukuh Karuk. Ia berdiam diri di bawah pohon nangka dan merenung. Lalu tiba-tiba ada Nyai Kartareja menghampirinya dan menyuruhnya untuk pulang karena ada tamu yang ingin menjumpainya. Lalu Serintil berkata bahwa ia akan pulang setelah mandi. Setelah Kartareja pulang, Serintil bukannya mengikutinya tetapi malah pergi ke Pasar Dawan. Lalu di rumah Kartareja, Marsusi beserta Kartareja dan Nyai Kartareja menunggu kedatangan Serintil, tetapi ia tak kunjung datang. Lalu Marsusi mempertanyakan kepada Nyai Kartareja di manakah Serintil. Lalu Nyai Kartareja berbicara bahwa Serintil ingin sebuah kalung yang sama seperti istri lurah. Lalu Marsusi diam dan bilang akan pulang. Lalu tibalah Serintil ada di Pasar Dawan.
Serintil memasuki pasar Dauan dengan rasa canggung, lalu memasuki sebuah warung lontong dan meminta untuk beristirahat. Awalnya, pemilik warung lontong tersebut tidak mengizinkannya karena mitosnya jika dia mengizinkan seseorang untuk beristirahat di warungnya, maka warung tersebut tidak laku, tetapi ia mengizinkannya karena rasa keibuan. Lalu sore hari pun tiba, Yirsiter dan istrinya Ciplak mulai menjajakan musik. Mereka mulai menjajakan musik di sore hari pada saat orang-orang bosan dengan aktivitasnya. Lalu Serintil terbangun dari tidurnya dan ia ditawari makan oleh pemilik warung lontong. Lalu Serintil makan dan keluar. Setelah keluar, ia bertemu dengan Kopral Pujo. Lalu Serintil bertanya kepada Kopral Pujo, apakah dia tahu kapan Rasus akan pulang? Lalu Kopral Pujo menjawab bahwa dia tidak tahu sebelum Sersan Slamet pulang. Lalu Serintil pun kesal dan dia memanggil Yirsiter dan Ciplak untuk bernyanyi. Lalu mereka bernyanyi hingga sore. Dan selanjutnya Ciplak berbicara kepada Serintil bahwa ia sudah lelah. Awalnya Serintil menolak, tetapi karena Nyai Sakaria datang dan akhirnya ia akan pulang. Dalam perjalanan pulang, Nyai Sakaria ini sedih karena teringat akan meninggalnya orang tua Serintil karena peristiwa tempe bongkrek. Dan Serintil hanya memikirkan Rasus karena tidak tahu peristiwa tersebut. Mereka pulang ke rumah Sakaria. Di rumah Sakaria, Serintil sudah beberapa hari tidak makan dan dia jatuh sakit dan juga tidak mau keluar kamar. Lalu Tampi dan anaknya Goder berjalan menuju rumah Sakaria. Setelah melihat Goder, Serintil terasa hidup kembali. Lalu Serintil meminta Tampi untuk memberikan Goder kepadanya untuk diasuh. Lalu Serintil mendengar suara motor dan langsung bergegas menuju rumah Kartareja sembari membawa Goder, tetapi dicegah oleh Sakaria. Namun Serintil tetap ingin membawa Goder. Sesampainya di rumah Kartareja, Marsusi telah kembali. Ia meminta Serintil untuk meronggeng dan melayaninya, tetapi Serintil menolak. Lalu Marsusi mengeluarkan kalung. Awalnya Serintil sempat tergiur, tetapi tetap menolak. Akhirnya Marsusi marah kepada Nyai Kartareja. Lalu Serintil dimarahi oleh Nyai Kartareja. Dan akhirnya Serintil pulang dengan membawa Goder. Setibanya di rumah, Serintil bertemu dengan Tampi. Dan Tampi meminta agar Goder dikembalikan kepadanya karena sudah lama tidak menyentuh Goder. Lalu Sakaria risau karena beberapa peristiwa sederhana menghampirinya, tetapi dia berpikir bahwa ada makna tersirat di balik semua kejadian itu. Sakaria akhirnya memutuskan untuk pergi ke makam Ki Seka-Manggala untuk memberikan sesajen dan duka. Sepulangnya dari makam Ki Seka-Manggala, ternyata di rumahnya Serintil sedang menemui tamu, yaitu Pak Ranu. Pak Ranu adalah seorang pegawai kecamatan. Dia menawarkan kepada Serintil apakah dia mau untuk meronggeng di acara Agustusan nanti, tetapi Serintil menolak. Lalu Pak Ranu pulang dengan perasaan marah dan geram. Setelah itu di tempat lain, Marsusi mendatangi sebuah desa yang berada di tepian pantai. Dia berhenti di salah satu warung dan membeli suatu makanan. Lalu dia bertanya, di manakah rumah dukun Tarim? Setelah pemilik warung memberitahu di mana rumah dukun Tarim, Marsusi segera melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di rumah Tarim, Tarim menyambutnya dengan tanpa emosi, lalu dia menyuruhnya untuk istirahat di kamar. Dan ternyata di kamar tersebut ada Dilam dari Waru Bosok. Lalu mereka duduk berhadapan dan Marsusi bertanya kepada Dilam apa tujuannya kemari. Sebenarnya Dilam tidak ingin memberitahunya, namun akhirnya dia bercerita bahwa dia ingin
menyakiti pemilik ladang yang telah meracuni 2 kerbaunya. Lalu kemudian Marsusi tertidur dan di saat dia terbangun dari tidurnya, dia tidak melihat Dilam di dalam kamar. Lalu dia keluar dan mendengar pembicaraan Dilam dengan Tarim di sebuah ruangan. Sebenarnya Dilam memiliki pemikiran untuk membatalkan tujuannya, namun dibutakan oleh dendam dan dia ingin tetap untuk menyakiti si pemilik ladang. Lalu kemudian Tarim menjalankan ritualnya. Sebenarnya Marsusi memiliki pemikiran bahwa dia tidak jadi melakukan tujuannya karena melihat Dilam gelisah. Selanjutnya Marsusi masuk ke dalam ruangan tersebut setelah Dilam keluar. Tarim pun bertanya kepada Marsusi apa tujuannya. Dan Marsusi menceritakan bahwa dia telah ditolak oleh seorang perempuan dan ingin menyakiti perempuan itu. Lalu Tarim menebak apakah orang itu Serintil dan Marsusi mengiyakannya. Lalu pada malam 17 Agustus ketika Serintil meronggeng, Serintil tiba-tiba jatuh pingsan dan dia digotong oleh Nyai Kartareja dan juga Trimurdo. Lalu pada tahun 1965, Sentika datang dari Alas Wangkal ke Dukuh Paruk untuk meminta Serintil menjadi ronggeng dan gowok. Gowok ini adalah suatu tradisi di mana laki-laki harus didampingi oleh seorang perempuan sebelum menikah dan harus diajarkan untuk menjadi suami istri yang baik. Lalu Serintil menerima untuk menjadi ronggeng tetapi masih memikirkannya untuk menjadi gowok. Dan akhirnya beberapa hari kemudian Serintil dan rombongannya berangkat dari Dukuh Paruk ke Alas Wangkal. Setibanya di Alas Wangkal, Serintil meminta kamar dan dia melihat ke jendela menunggu Waras, anak dari Sentika yang akan menjadi gowok. Serintil tidak akan menerimanya sebelum melihat Waras terlebih dahulu. Lalu Serintil melihat Waras dan akhirnya menyetujuinya. Lalu kemudian Serintil berbicara kepada Waras bahwa dia akan menemaninya dari mulai bermain sampai tertidur. Lalu Waras dengan senangnya dia langsung memeluk dan mencium Serintil. Setelah itu malam pun tiba dan Serintil mulai meronggeng. Dia meronggeng dan adanya upacara tayub. Lalu pagi harinya Serintil dan Waras melaksanakan upacara gowok. Setelah 4 hari Serintil dibayar oleh Sentika dan dia pulang dengan perasaan kecewa karena dia gagal menjadi gowok. Lalu pada tahun 1966 Serintil bertemu dengan Pak Bakar. Pak Bakar adalah sosok yang memperkenalkan slogan-slogan dan partai-partai di Dukuh Paruk yang diterima oleh orang-orang di Dukuh Paruk. Orang-orang di Dukuh Paruk sangat menghormati Pak Bakar karena dia memiliki sifat kebapaan dan dia ini sangat baik kepada warga Dukuh Paruk. Serintil menjadi sering meronggeng di acara rapat-rapat. Sebenarnya dia merasa bahwa rapat itu tidak harus adanya ronggeng, tetapi dia tidak enak untuk menolak karena Bakar ini sangat baik kepadanya. Suatu hari ketika Serintil beres meronggeng, adanya kekerasan setelah acara tersebut, sehingga Serintil memutuskan untuk tidak lagi mengikuti acara rapat-rapat yang diadakan oleh Pak Bakar. Lalu beberapa hari kemudian, makam Ki Sekha Menggala ada yang merusak dan warga Dukuh Paruk marah dan geram. Hari itu mereka membersihkan kembali makam Ki Sekha Menggala. Lalu kemudian Serintil kembali meronggeng di acara rapat-rapat Pak Bakar. Lalu terdengar kabar bahwa di Jakarta adanya pembunuhan yang pelakunya orang-orang seperti Pak Bakar. Lalu Serintil memutuskan untuk berbicara kepada polisi dan tentara bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Tetapi ketika Serintil mendatangi polisi dengan Kartareja, mereka malah ditangkap karena mereka diduga telah mengikuti propaganda yang diadakan oleh Bakar. Lalu kemudian polisi dan tentara itu membawa Nyai Kartareja, Sakarya, Sakum, dan 2 teman lainnya untuk dipenjara bersama Serintil. Lalu 2 hari kemudian Dukuh Paruk itu dibakar habis. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menceritakan kisah Dukuh Paruk yang bagian ketiga, yaitu dimulai dari cerita Dukuh Paruk yang sangat mengkhawatirkan karena ada peristiwa pada tahun 1965. Peristiwa itu banyak memakan korban jiwa,
rumah terbakar, tertembak, dan ada manusia yang ditahan karena dituduh sebagai dalang dari peristiwa tersebut. Lalu akibat peristiwa tersebut, Dukuh Paruk menjadi tanpa pemimpin dan tanpa Sirintil. Terus 2 minggu lamanya Sakarya dan lainnya dibebaskan, tetapi harus tetap melakukan wajib lapor. Sakarya dan lainnya pulang ke Dukuh Paruk tanpa adanya Sirintil. Lalu warga Dukuh Paruk bertanya-tanya tentang keberadaan Sirintil. Tak lama dari itu, tentara datang ke Dukuh Paruk dan membuat warga di sana menjadi ketakutan. Ternyata setelah dilihat dari kedekatan, tentara tersebut adalah Rasus. Rasus menyampaikan tujuannya datang ke Dukuh Paruk, yaitu untuk melihat neneknya yang sedang sekarat atau kritis. Lalu satu hari Rasus di Dukuh Paruk, nenek Rasus pun meninggal. Lalu Rasus pergi ke markas untuk menyelesaikan tugasnya. Di perjalanan ke markas, Rasus bertemu dengan Sakarya, yaitu kakek dari Sirintil, dan Rasus meminta tolong kepada kakek Sirintil meminta tolong kepada Rasus untuk mencari Sirintil. Rasus pun berhasil menemukan Sirintil, tetapi Rasus gagal untuk membawa Sirintil ke Dukuh Paruk. 2 tahun lamanya Sirintil dibebaskan, tetapi Sirintil tetap harus melakukan wajib lapor. Sirintil langsung bergegas ke Dukuh Paruk. Senyum Sirintil pun kembali setelah Sirintil melihat anak yang berusia 4 tahun yang bernama Godar. Godar itu adalah anak dari sahabatnya Sirintil. Sirintil menganggap Godar sebagai anak kandungnya sendiri. Cobaan pahit pun masih berhadapan dengan Sirintil. Sirintil diantar oleh Marsusi untuk melakukan wajib lapor ke kota Eling-Eling. Tapi setelah selesai melakukan wajib lapor ke kota Eling-Eling, Sirintil dibawa sama Marsusi ke suatu tempat dan yang membuat Sirintil pun ketakutan. Tetapi hal baik pun masih menyertai Sirintil. Sirintil bisa kabur dari Marsusi dan mencari warga di sekitaran sana untuk mengantarkannya ke Dukuh Paruk. Setelah 6 bulan lamanya, Sirintil bertemu dengan laki-laki yang bernama Bajus. Bajus itu adalah seorang pekerja proyek. Menurut Sirintil, Bajus itu adalah orang yang baik, tetapi dugaan Sirintil pun salah. Sirintil sudah berharap bahwa Sirintil ingin menjadi istri dari Bajus dan ingin membina rumah tangga dan ingin menjadi ibu rumah tangga. Setelah itu Bajus pun punya niat lain kepada Sirintil, ingin menyuruh Sirintil untuk melayani bosnya. Tetapi emang itu tidak kejadian, tetapi membuat Sirintil stres dan tatapan Sirintil pun kosong, menjadi orang yang frustasi. Sirintil pun menjadi orang yang frustasi. Lalu Rasus bertemu dengan Sirintil. Rasus mengira Sirintil itu menjadi ronggeng kembali. Tetapi setelah Rasus melihat dari kedekatan, ternyata keadaan Sirintil itu sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Lalu Rasus membawa Sirintil ke markasnya dan membawa dokter kejiwaan untuk memeriksa Sirintil. Lalu Rasus bertekad untuk menikahi Sirintil dan menjadi Dukuh Paruk yang sangat Dukuh Paruk yang sangat mensejahterakan Dukuh Paruk. Ternyata Rasus dan Sirintil tidak jadi menikah karena Sirintil keganggu kejiwaannya. Tetapi Rasus tetap merawat Sirintil dan membawa Sirintil ke rumah sakit jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.